Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Kali ini kita akan membahas tentang perlunya sopan santun dalam keluarga. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 9. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kehidupan berkeluarga harus ada sopan santun. Tidak adanya sopan santun adalah satu hal yang patut dihindari. Manusia harus bersopan santun terhadap siapapun, kecuali terhadap diri sendiri. Seberapapun akrabnya Anda dengan seorang teman, bila Anda kekurangan sopan santun, Anda akan kehilangan dia. Di dalam 1 Korintus pasal 13 mengatakan bahwa kasih tidak melakukan hal yang tidak sopan. Ketidaksopanan yang paling parah dari seseorang seringkali dinyatakan justru ketika ia berada di dalam keluarganya sendiri. Banyak orang mengira bahwa istri atau suami adalah orang yang paling dikenalnya. Karenanya ia tidak masalah jika ia diperlakukan secara tidak sopan. Anda harus ingat, ketika sopan santun itu hilang, maka aspek-aspek kejelekan dari hidup manusia pun akan bermunculan. Karena itu, tidak peduli sedekat apapun Anda dengan seseorang, sopan santun tetap harus dipelihara. Sebab itu, dalam keluarga perlu sering belajar mengucapkan kata-kata seperti terima kasih, maaf, bolehkah, silakan, dan sebagainya. Ada ungkapan yang harus diingat oleh orang Kristen. Kasih sayang tidak mengabaikan sopan santun. Karenanya kita wajib belajar mengucapkan perkataan yang sopan di dalam keluarga, di dalam berbagai hal. Bukan hanya tutur kata kita harus benar dan sopan, pakaian kita pun harus benar, yaitu harus rapi dan harus bersih. Sebagaimana Anda senang mengenakan pakaian yang rapi di hadapan teman-teman Anda, demikian pula hendaknya dalam keluarga Anda sendiri. Anda nampak bahwa setiap orang yang terlalu dikenal akan selalu menimbulkan kejemuan, bahkan menimbulkan penghinaan. Suami dengan istri memang saling mengenal, dan karena berkurangnya sopan santun menjadi semakin mengenal. Sebab itu, pakaian Anda pun harus dipakai dengan rapi. Jangan sekali-kali Anda di rumah Anda sendiri mengenakan pakaian yang paling tidak sopan. Yang selanjutnya adalah tingkah laku juga harus sopan. Ketika mengambil makanan, paling baik ditaruh di dalam piring dan dibawa dengan dua belah tangan. Kalau hanya dengan satu tangan, harus dengan sikap yang benar. Ketika memberikan pisau atau gunting, janganlah mata pisau atau gunting yang disodorkan kepada orang. Dan ketika mengambil sesuatu untuk orang, harus diserahkan bukan dilemparkan. Sikap yang demikian harus khusus diperhatikan dalam keluarga. Waktu untuk menyerahkan sesuatu dengan melemparkan sesuatu paling banyak terpaut 3 detik. Tetapi perbedaan akibatnya sangat-sangatlah besar. Karena itu harus belajar sopan dalam tingkah laku. Orang yang terdidik pasti adalah orang yang tidak mengabaikan sopan santun.
Ada satu permintaan lagi dalam sopan santun, yaitu dalam hal suara. Ingatlah, kalimat yang sama dapat dituturkan dengan cara dan nada yang berbeda. Hari ini kita telah menghabiskan suara-suara yang terbaik di luar rumah. Namun sekembali ke rumah, yang kita gunakan semua adalah suara-suara dan nada-nada yang tidak baik. Itulah kesulitan banyak orang. Di kantor sangat sopan terhadap teman sekantor. Di rumah sakit sangat sabar terhadap pasien. Di sekolah sangat berhati-hati berbicara kepada murid-murid. Tetapi begitu kembali ke rumah sendiri, lantas mengeluarkan suara dengan sembarangan. Ingatlah, jika suara-suara yang Anda keluarkan di rumah itu Anda pindahkan ke kantor, dalam 2 hari saja Anda pasti akan diusir mungkin. Banyak orang dapat menggunakan suara-suara dan nada-nada yang paling tidak sopan dan paling kasar di dalam keluarganya sendiri. Dengan sendirinya, keluarga mereka tidak dapat dipertahankan. Kita harus menyadari kapankala suara dan nada tidak benar, keluarga kita akan menjadi resah. Suara-suara yang sembarangan, yang keras, yang congkak, yang mengasihani atau menyayangi diri sendiri, semua itu tidak patut diperdengarkan di dalam keluarga. Tidak mengherankan kalau keluarga Anda tidak beres, sebab suara-suara itu Anda perdengarkan dalam keluarga Anda. Oleh sebab itu, hendaklah kita belajar bertingkah laku dan bertutur kata dengan sopan. Jika dalam sebuah keluarga ada suara-suara yang sembarangan, keluarga itu tidak akan normal. Jika seorang bertingkah sopan, kesulitan keluarganya akan sangat sedikit. Setidaknya suasana keluarga akan lebih tenang. Karena itu dalam sebuah keluarga, bila suami dan istri bersikap dan bertingkah laku sopan, paling tidak keluarga mereka akan menjadi satu keluarga yang memiliki damai sejahtera dan sukacita. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami mohon ampun padamu karena dalam banyak hal kami telah kekurangan sopan santun di dalam keluarga kami. Tuhan, basuh kami dengan darah Adi-Mu. Pulihkanlah sikap sopan santun kami, baik dalam perkataan, di dalam berpakaian, tingkah laku maupun dalam nada bicara kami. Tuhan, ampunilah kelemahan kami yang mudah bersikap sembarangan di dalam keluarga kami sendiri. Kiranya hayat dan sifat-Mu makin tergarap dan ternyatakan melalui kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.